Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Terpujilah nama Tuhan yang telah menuntun, memberkati dan memberikan kita kesempatan dan waktu sehingga kita boleh berjumpa kembali dalam program Kusapa, kunjungan, sharing dan pengembalaan. Biarlah lewat program kita saat ini itu mampu semakin memperlengkapi kita semua, sekaligus juga semakin memampukan kita untuk mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang nanti akan kita bahas sebentar. Dan tema kita yang kita angkat saat ini adalah muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Dan bagian Alkitab yang akan kita baca sebentar adalah 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai yang ke-20. Dan sebagai pembawa materi kita adalah Pendeta Armando Lekes, Sarjana Teologi. Mengawali program Kusapa ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu saat ini memohon dan meminta kepada Tuhan tuntunan pertolongan serta penyertaan Tuhan. Saat ini kami akan memulaikan program Kusapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami semua dan memampukan kami sehingga kami mampu mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman ini. Kami diberikan ketundukan kepada firman. Berkati hamba-Mu yang saat ini akan menjadi pembawa materi, Pendeta Armando Lekes, Sarjana Teologi. Roh Kudus Tuhan menuntun dia hikmat yang berasal daripada Tuhan, memampukan dia sehingga dia mampu menyampaikan kebenaran firman yang akan semakin memperlengkapi kami semua di dalam melakukan tugas pelayanan. Ini kami yang datang kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk kepada pembahasan, tetapi sebelumnya mari kita ikuti bagian Alkitab yang akan menjadi pembahasan kita di pada malam hari ini. Pembacaan Alkitab dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan yang akan kita dalami pada malam hari ini, yaitu dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai yang ke-20. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu pembahasan sekaligus penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Pendeta Armando Lekas, Sarjana Teologi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, damai di hati, shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi kita dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan. Dan di saat ini kita akan mendengarkan materi dalam bacaan 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Kita masuk dalam penjelasan tema. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mulia dari Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tertinggi, terhormat, dan berharga. Muliakan Allah ialah memuji, menyembah, dan mengagungkan Allah. Memuliakan Allah yaitu tidak mencemarkan, tidak mengotori bait Allah. Memuliakan Allah dengan tubuh artinya tidak hanya dengan satu anggota tubuh saja, misalnya mulut, tetapi memuliakan Allah dengan semua anggota tubuh kita. Mengapa harus muliakan Allah dengan tubuh? Karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Karenanya jangan dicemari dengan dosa. Terkadang manusia masih terjebak dalam etika berpikir atau etika hidup yang mengatakan bahwa aduh, masih daging kuat torang, masih hidup di dunia ini torang, masih manusia biasa torang. Yang membawa manusia berlindung dan mendapatkan zona nyaman untuk terus melakukan dosa karena kalimat-kalimat seperti itu. Padahal sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dalam pengertian bahwa manusia lama yang penuh dosa telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Kita bangkit melalui kebangkitannya menjadi manusia baru yang telah ditebus dan hidup dalam Dia. Sehingga kita berkata sebagaimana lirik lagu, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tema ini mengajak kita untuk menjaga tubuh, bukan hanya sekedar menginginkannya tetap sehat fisik, tapi juga sehat menggunakannya untuk kemuliaan Allah. Kita masuk dalam alasan pemilihan tema. Tema ini diangkat karena banyak kasus-kasus yang terjadi. Apakah kita temui secara langsung ataukah kita melihat berita-berita di media sosial. Banyak terjadi percabulan, seks bebas, dan hidup bersama di luar pernikahan. Banyak yang tidak lagi menghormati tubuh sebagai bait Allah. Tema ini juga diangkat untuk mengingatkan semua orang tentang betapa pentingnya menjaga kekudusan hidup. Pentingnya memahami tentang kudusnya sebuah pernikahan, supaya tidak ada lagi persinahan, supaya tidak lagi mencemari tubuh dan mencemari pernikahan. Kita masuk dalam latar belakang kitab. Penulis kitab Korintus adalah Paulus sendiri, seorang rasul yang memberitakan Injil. Waktu penulisan sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Kitab Korintus ini ditujukan kepada jemaat Allah yang ada di Korintus, dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 2. Korintus adalah kota pelabuhan. Di Korintus juga adalah pusat pertemuan banyak kebudayaan. Di Korintus terkenal dengan kehidupan yang bebas dan pemujaan terhadap berbagai dewa-dewi.
Masalah-masalah terjadi seperti perselisihan dan perpecahan, kesombongan rohani, karunia roh dan lain sebagainya. Salah satu yang paling menonjol di jemaat Korintus adalah masalah percabulan. Di Korintus ada kuil-kuil dan juga pelacur bakti terjadi di sana. Kota Korintus, moralitas hidup turun. Perkawinan tidak dilihat sebagai suatu kekudusan. Perbuatan percabulan tidak dianggap sebagai dosa menurut hukum di negeri mereka. Percabulan dianggap sesuatu yang halal. Maksud dari penulisan untuk menjawab pertanyaan mereka tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 sampai 40 dalam 1 Korintus, dan tentang berhala pasal 8 ayat 1 sampai 13, serta adanya perpecahan dalam jemaat, yaitu kasus moral yang menyimpang. Karena itu, memberi pemahaman yang benar tentang konsep percabulan dan membawa mereka untuk ada pada pemahaman yang sesungguhnya sebagai anak-anak Allah. Kita masuk dalam pembahasan teks Alkitab. Percabulan di Korintus. Percabulan dari bahasa Yunani porni yang berarti pelacur. Dalam terjemahan bahasa Inggris prostitu. Moralitas hidup orang-orang di kota Korintus menurun. Mengapa menurun? Sebab perkawinan tidak dilihat lagi sebagai suatu kekudusan. Perbuatan percabulan tidak dianggap sebagai dosa menurut hukum di negeri mereka. Percabulan dianggap sesuatu yang halal. Mengapa ada percabulan? Karena bagi mereka tubuh jasmani itu tidak penting. Orang-orang Korintus tampaknya berpikir tentang manusia di dalam cara berpikir khas Yunani atau Helenistik. Mereka memandang manusia sebagai suatu susunan yang terdiri atas tubuh dan jiwa, daging dan roh. Sementara pribadi manusia yang kekal adalah jiwa atau rohnya. Pemahaman yang pada dasarnya keliru tentang tubuh, inilah yang harus diperbaiki. Bagi mereka, tubuh jasmani tidak penting, tapi yang penting adalah kebutuhan rohani. Tubuh jasmani sama saja seperti makanan, tidak ada larangan. Bagi mereka, tubuh tidak binasa. Orang Kristen di Korintus dipastikan telah terlibat dalam praktik persinahan dengan pelacur. Ini terjadi karena berhubungan dengan latar belakang dengan kota Korintus di masa lalu, yaitu praktik penyembahan berhala, kuil Dewi Afrodit di sebuah gunung dengan ketinggian 2000 kaki di Akropolis. Di kuil itu ada 1000 orang imam wanita yang dianggap suci. Namun sebenarnya mereka adalah pelacur. Mereka bertugas untuk merangsang Dewi Afrodit untuk melakukan hubungan intim dengan para dewa dengan cara berpesta seks di atas gunung tersebut. Mereka percaya bahwa Korintus akan mengalami keberuntungan dan kesuburan jika dewi tersebut melakukan hubungan dengan dewa. Saat ini terjadilah praktik persinahan. Di saat tertentu juga para pelacur akan turun dan melakukan praktek perdagangan dengan orang Korintus dalam hal pelacuran. Orang Kristen juga diketahui datang pada perayaan itu, bukan hanya untuk duduk makan, tapi jauh lebih dari itu, mereka turut serta melakukan perzinahan dengan para pelacur di sana. Ini menjadi pusat perhatian Paulus, karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan ini bukanlah sebuah persoalan berarti. Atas dasar itulah mereka punya slogan yang kemudian diangkat oleh Paulus. Yang pertama, segala sesuatu halal bagiku. Kata halal dalam bahasa Yunani exestin, yang berarti diperbolehkan. Mereka menganggap memakan makanan persembahan berhala diperbolehkan.
karena keyakinan mereka bahwa Yesus telah membebaskan mereka, termasuk halal dan tidaknya makanan itu. Slogan yang kedua yaitu makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tapi keduanya akan dibinasakan oleh Allah. Mengartikan apapun yang mereka lakukan pada tubuh, termasuk makan dan persinahan, bukanlah sebuah masalah karena keduanya akan binasa. Kita masuk dalam protes Paulus dan pandangan teologis tentang percabulan. Mengapa Paulus menentang? Karena bagi Paulus, apa yang mereka pahami dan lakukan adalah sebuah kesalahan. Bagi Paulus, kebebasan di dalam Yesus bukan berarti bebas untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan dan kehendaki. Alasan Paulus menentang percabulan yaitu yang pertama, karena tubuh orang Kristen akan dibangkitkan, ayat 14. Di sini Paulus menjelaskan tentang doktrin kebangkitan tubuh yang akan dialami orang percaya di akhir zaman, sehingga orang percaya harus menjaga kekudusan tubuh. Yang kedua, tubuh orang Kristen adalah anggota tubuh Kristus, ayat 15. Anggota tubuh menggunakan kata Yunani melos yang diterjemahkan kaki atau tangan atau bagian dari tubuh manusia atau anggota dari keseluruhan. Paulus menekankan bahwa hubungan orang Kristen dengan Yesus tak terpisahkan, sama seperti tangan, kaki, dan tubuh. Anggota tubuh Kristus tidak dapat hidup dalam persinahan dan percabulan. Yang ketiga, tubuh orang Kristen telah dipersatukan dengan tubuh Yesus Kristus, ayat 16-18 bacaan kita. Paulus mengutip dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, keduanya menjadi satu daging. Paulus mengutip ayat ini karena baginya relasi orang percaya dengan Yesus mirip dengan relasi suami istri. Relasi yang menuntut kesetiaan total dari kedua pihak. Jadi, perbuatan zina dan percabulan sama dengan mengkhianati kesetiaan pada Yesus dan telah mencemari pernikahan yang dibangun. Jelas bahwa percabulan adalah perbuatan dosa. Di ayat 18 Paulus menjelaskan tentang dosa yang terjadi di luar tubuh, misalnya pencurian, perampokan, ketidakadilan. Baginya percabulan adalah dosa langsung dalam tubuh. Tapi bukan berarti dosa di luar tubuh itu bisa dilakukan, tentu tidak. Yang keempat, tubuh adalah bait Roh Kudus, ayat 19 bacaan kita. Bait yang dimengerti orang Yahudi maupun non-Yahudi adalah bangunan. Sungguh berbeda dengan perkataan Paulus. Bagi Paulus, bait bukanlah dalam bentuk bangunan, tapi tubuh orang Kristen sendiri. Itulah bait Allah. Sebagaimana bait adalah kudus, maka jemaat Korintus harus menjaga kekudusan tubuh dengan tidak melakukan percabulan. Dan yang kelima, karena tubuh telah lunas dibayar menjadi milik Allah, ayat 20 bacaan kita. Dalam ayat ini Paulus menggunakan kata agorazo, yaitu membeli. Orang percaya dulu adalah budak dosa, tetapi sekarang telah dibeli atau ditebus dan dibayar lunas lewat kematian Yesus Kristus untuk menjadi milik kepunyaannya. Jika kita tetap melakukannya, artinya kalau kita masih hidup dalam dosa, maka kita telah merampas haknya Tuhan. Dan yang berikut, bagaimana menghindari percabulan? Yang pertama, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, giat dalam persekutuan ibadah, bangun komunikasi yang baik dengan Tuhan,
lewat doa serta peka pada pemberitaan firman Tuhan. Yang kedua, selalu membaharui diri, bukan hanya mendengar firman, tapi melakukannya dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, punya komitmen yang tak tergoyahkan bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan. Jika milik Tuhan, tidak dapat dihambakan lagi oleh dosa. Keempat, menjaga janji suci pernikahan. Pernikahan yang diteguhkan dan diberkati di dalam Tuhan adalah kudus. Jaga kekudusan pernikahan dengan kesetiaan kepada pasangan sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Sebab itu pula yang diangkat oleh Paulus di pasal 7 untuk mengingat bahaya percabulan. Hendaklah laki-laki mempunyai istrinya sendiri, begitupun sebaliknya. Dan yang berikut, kita masuk dalam pesan firman. Yang pertama, orang percaya harus berani tampil berbeda dengan kebiasaan dunia. Jangan mau dibawa oleh arus zaman yang akan menjebak kita dalam dosa. Tampillah berbeda sebagai anak-anak Allah. Tubuh adalah bait Allah. Jagalah kekudusan tubuh dengan menghindari diri dari persinahan, percabulan, dan seks bebas. Yang ketiga, zaman sekarang ini banyak dengan istilah-istilah baru, yaitu pelakor, pengambil laki orang, dan pebinor, pengambil bini orang. Karena itu, jagalah kekudusan rumah tangga, bangun hubungan yang harmonis, dan selalu punya solusi yang baik dalam mempertahankan rumah tangga. Dan yang keempat, gunakanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jangan biarkan tubuh terjerumus dalam dosa. Lakukanlah hal-hal yang positif dan yang membangun. Dan yang terakhir, tubuh ini sangat berarti karena tubuh adalah bait Allah. Jaga dan rawatlah tubuh dengan baik. Berusaha untuk tetap memiliki tubuh yang sehat. Jangan karena berpikir makanan boleh dimakan, apalagi orang Minahasa atau orang Manado, semua boleh orang mau makan. Biar so ada asam urat, kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya, orang tancap terus. Padahal so membahayakan orang pediri sendiri. Karena itu aturlah pola makan yang sehat dan pola hidup yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya cuma ingin bertanya bahwa kemajuan zaman ini begitu luar biasa sehingga akhirnya mengikis norma-norma kehidupan kita saat ini. Seperti yang dibilang tadi bahwa banyak orang yang memang mempergunakan tubuh ini nyanda Pak untuk memuliakan Tuhan. Tetapi membawa diri ini atau tubuh ini menjadi berhala-berhala yang baru. Ya, kadang-kadang juga ada orang yang nyanda pakai lebih muka Pak Pendeta. Karena dia suroba semua, karena dia nyanda bersyukur dan Tuhan ada kasih. Hidung solaeng, mata solaeng, dagu jadi nyanda lagi asli demi untuk kepuasan diri sendiri. Nah sekarang langkah konkret kita saat ini, bagaimana orang gereja di dalam mengatasi hal ini? Karena orang-orang jemaat Tuhan saat ini sekedar cuma kalau datang mau beribadah cuma sekedar mau beribadah karena mau tampilan dari luar saja. Tetapi nyak benar-benar mau belajar tentang firman Tuhan untuk melengkapi kehidupannya sendiri sebagai bait Allah.
Karena kebanyakan ini orang beribadah cuma sekedar mau beribadah. Padahal di dalam gedung gereja itu lebih banyak orang cuma bermain game. Nyanda serius beribadah, sehingga pada waktu pulang tanya akan di rumah, sedang pendeta pun dorongnya tidak dapat jawab siapa pendeta yang sementara membawakan firman. Kemudian juga ada model saat ini, kehidupan saat ini, bahwa sebenarnya tidak ada batasan lagi tentang etika moral pergaulan. Sebenarnya tidak DP malo-malo. Tuh laki-laki mau baku suka dengan laki-laki, perempuan mau baku suka dengan perempuan. Padahal itu kan dibilang memang dosa di dalam tubuh, itu percabulan. Tapi sekarang ini apa orang pelangkah ini dia untuk memberikan pemahaman yang benar. Orang yang tidak bisa untuk menghakimi hal ini. Karena memang mungkin orang petugas yang belum laksanakan dengan baik. Mengajarkan berulang-ulang kepada anak cucu bahwa bagaimana itu membuat ini dorang menyadari betul bahwa ini diri ini adalah tu bait Allah. Jadi beda itu sudah jadi tipis sekali. Dulu sedang batunangan, laki-laki dan perempuan gitu batunangan, masih malu-malu, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dunia sekarang ini sudah nak malu-malu lagi. Dia mau batunangan antar sesama jenis, sudah nak malu-malu di tempat umum sekalipun. Nah, ini menjadi orang tantangan. Apa yang orang mesti lakukan untuk hal-hal ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Bendahara tentang kemajuan zaman yang mengikis norma kehidupan, dan banyak di antara manusia mempergunakan tubuh ini tidak memuliakan Tuhan. Sebagaimana pandangan dan pemikiran jemaat di Korintus pada waktu itu, yang berkaitan dengan tubuh jasmani dianggap halal, tidak berdosa dan diperbolehkan, seperti percabulan, perselisihan, pelacuran, dan juga memberi makanan penyembahan berhala pun dianggap halal bagi jemaat Korintus. Namun dari pandangan Paulus, bahwa apa yang dianggap halal, tidak berdosa dan diperbolehkan, sesungguhnya itu adalah perbuatan dosa. Karena di jemaat Korintus ini mereka lebih mementingkan tentang kepenuhan rohani. Mereka lebih mengutamakan kehidupan rohani. Jadi yang berkaitan dengan tubuh jasmani dianggap halal dan tidak berdosa. Tetapi dalam pandangan Paulus, tegas ia katakan bahwa itu adalah perbuatan dosa, sebagaimana yang diuraikan dalam bacaan kita saat ini di ayat yang ke-19. Dikatakan di situ bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya, kalau kita menyadari tubuh kita adalah bait Roh Kudus, berarti kita harus menjaga dan memelihara tubuh bait Roh Kudus itu. Sebab sebagaimana yang diuraikan di ayat yang ke-20, karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar melalui pengorbanan Kristus. Karena itu pergunakanlah tubuh kita sebagai bait Roh Kudus untuk memuliakan Allah. Dan yang berikut berbicara tentang etika moral. Karena melihat perkembangan zaman yang ada, sehingga semakin banyak orang-orang yang suka melakukan
berbagai bentuk kejahatan. Karena itu, menjawab dari pertanyaan ini, kita dapat melihat di ayat yang ke-17. Dikatakan di situ bahwa kita harus mengikatkan diri dengan Tuhan. Artinya, kita harus menjaga keintiman bersama Tuhan, bergaul akrab, dekat, dan selalu hidup di dalam Tuhan. Ini cara untuk kita menepis segala bentuk kejahatan yang hadir dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan juga sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, bukan hanya saja mendengar firman tetapi melakukannya. Punya komitmen yang tak tergoyahkan bahwa tubuh ini milik Tuhan. Jika milik Tuhan tidak dapat dihambakan lagi oleh dosa. Jadi supaya kita terhindar dari dosa dan kejahatan, maka wajib bagi kita sebagai orang percaya untuk mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan kejahatan. Mungkin itu jawaban. Terima kasih. Dan kita akan menutup acara ini. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Semoga lewat program Kusapa ini mampu semakin memberikan wawasan serta memperlengkapi kita untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan, semakin memahami dan mengerti kehendak lewat firman Tuhan. Diucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Armando Lekes, Sarjana Teologia, yang boleh menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Kita akan berdoa menutup acara ini. Mari berdoa. Segala puji dan syukur hanya kami naikkan kepadamu Tuhan, karena tanpa tuntunan, penyertaan dan pertolongan Tuhan, program ini tak akan berjalan dengan baik. Biarlah lewat program yang kami lakukan itu mampu semakin memperlengkapi kami di dalam kami menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Lebih daripada itu, kami tunduk dan mengerti maksud kehendak Tuhan lewat firman Tuhan ini. Berkatilah kami semua yang sudah boleh ada dan mengambil bagian dalam program ini. Teristimewa hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini, Pendeta Armando Lekes, Sarjana Teologia. Tuhan terus memberkati dia secara pribadi maupun bersama keluarga Lekes Kalalo. Anak-anak ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan terus ada menaungi keluarga hamba pelayan-Mu ini, karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang diberkati oleh Tuhan akan diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau telah menuntun kami sepanjang acara ini. Kami mohon tuntunan Tuhan juga menyertai langkah kehidupan kami ketika kami harus kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami semua yang telah boleh mensupport sekaligus menjadikan acara ini menjadi berjalan dengan baik. Kami semua yang mengambil bagian di dalamnya, biarlah juga menjadi bagian di mana Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Semakin kami terus dimampukan untuk melakukan tugas pekerjaan, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Ini kami yang datang kepadamu demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Diucapkan terima kasih kepada pembawa materi, Pendeta Ibu Anggraini Kalalo MTH dan Pendeta Bapak Armando Lekes STH yang sudah boleh menyampaikan materi di dalam program Kusapa malam hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati.